Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algifari Veba Putra Ardana dari kelas D, NIM D400.930, ingin menjelaskan tentang tugas besar praktikum mesin listrik motor DC. Penguat seri. Di sini saya akan mengambil judul mesin listrik motor DC penguat seri. Ini merupakan bentuk motor DC, simbol motor DC dan bentuk motor DC. Diambil dari teknikelektronika.com. Kemudian pengertian motor DC. Motor arus searah adalah jenis motor listrik yang mengubah energi listrik arus searah menjadi energi mekanis. Bentuk energi yang dihasilkan berupa putaran. Prinsip kerja motor arus searah berdasarkan pada interaksi antara dua fluks magnetik yang disebut dengan kumparan medan dan kumparan jangkar. Itu merupakan pengertian dari motor DC. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip kerja motor DC. Terdapat dua bagian utama pada sebuah motor listrik DC, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor yang tidak berputar. Bagian yang statis ini terdiri dari rangka dan kumparan medan, sedangkan rotor adalah bagian yang berputar. Bagian rotor ini terdiri dari kumparan jangkar. Dua bagian utama ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa komponen penting, yaitu antara lain yoke, kerangka magnet, pulse, kutub motor, field winding, kumparan medan magnet, armatur winding, kumparan jangkar, kumutator adalah kumutator, dan bruses, kuas atau sikat arang. Kemudian, pada prinsipnya, motor listrik DC menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak. Ketika arus listrik diberikan ke kumparan, permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan. Kemudian, kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara magnet. Saat ini, karena kutub utara kumparan bertemu dengan kutub selatan, magnet ataupun kutub selatan kumparan bertemu dengan kutub utara magnet, maka akan terjadi tarik-menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Ini merupakan prinsip kerja dari motor DC yang saling tarik-menarik. Gambar diambil dari teknikelektronika.com. Penjelasan dari gambar tersebut lebih tepatnya adalah untuk menggerakkannya lagi tepat pada saat kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah arus pada kumparan dibalik. Dengan demikian, kutub utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan dan kutub selatannya akan berubah menjadi utara. Pada saat perubahan kutub tersebut terjadi, kutub selatan kumparan akan berharap dengan kutub selatan magnet dan kutub utara kumparan akan berhadapan dengan kutub utara magnet. Oleh karena itu, kutubnya sama. Maka akan terjadi tolak-menolak sehingga kumparan bergerak memutar hingga utara.
kumparan berhadap dengan selatan magnet dan selatan kumparan berhadapan dengan utara magnet. Pada saat ini, arus yang mengalir ke kumparan dibalik lagi dan kumparan akan berputar lagi karena adanya perubahan kutub. Siklus ini akan berulang-ulang hingga arus listrik pada kumparan diputuskan. Itu merupakan gambar prinsip kerja motor DC dan juga penjelasan yang lebih rincinya. Kemudian di sini ada berbagai jenis-jenis motor DC. Yang pertama, motor DC sumber daya terpisah atau separately excited DC motor. Pada motor DC, jenis sumber daya terpisah ini sumber arus listrik untuk kumparan medan field, listrik untuk kumparan angker, armatur coil. Pada rotor seperti terlihat pada gambar di atas ini, karena adanya rangkaian tambahan dan kebutuhan sumber daya tambahan untuk pasokan arus listrik. Motor DC jenis ini menjadi lebih mahal sehingga jarang digunakan. Separately excited motor DC ini umumnya digunakan di laboratorium untuk penelitian dan peralatan-peralatan khusus. Yang kedua adalah motor DC sumber daya sendiri, self-excited DC motor. Pada motor DC jenis sumber daya sendiri atau self-excited motor DC ini, kumparan medan field ini dihubungkan secara seri, paralel atau dikombinasikan seri paralel dengan kumparan angker armatur winding. Motor DC sumber daya sendiri ini terbagi lagi menjadi 3 jenis motor DC, yaitu Sun DC, series DC motor yang saya gunakan pada penjelasan kali ini adalah series DC motor, dan compound DC motor. Kemudian poin 2.1, motor DC tipe Sun DC motor. Motor tipe Sun adalah motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara paralel dengan kumparan angker. Motor DC tipe Sun ini merupakan tipe motor DC yang sering digunakan. Hal ini dikarenakan DC Sun memiliki kecepatan yang hampir konstan meskipun terjadi perubahan beban, karena kumparan medan dan kumparan angker dihubungkan secara paralel. Maka total arus listrik merupakan penjumlahan dari arus yang melalui kumparan medan dan arus yang melalui kumparan angker. 2.2 Motor DC tipe seri. Motor DC tipe seri atau yang saya gunakan pada penjelasan praktikum mesin listrik kali ini dalam bahasa Inggris disebut dengan series DC motor. Penjelasannya adalah kumparan medannya dihubungkan secara seri dengan kumparan angker. Dengan hubungan seri tersebut, arus listrik pada kumparan medan adalah sama dengan arus listrik pada kumparan angker. Kemudian 2.3 Motor DC tipe gabungan, compound DC motor. Compound DC motor, gabungan ini adalah gabungan motor DC jenis Sun dan seri. Pada motor DC, gabungan ini terdapat 2 kumparan medan yang masing-masing dihubungkan secara paralel dan seri. Dengan gabungan hubungan seri dan paralel tersebut, motor DC jenis compound ini mempunyai karakteristik seperti series DC motor yang memiliki torsi. Motor DC tipe gabungan dibedakan lagi menjadi 2, yaitu long shunt compound DC motor yang kumparan medannya dihubungkan secara paralel dengan kumparan angkernya saja, dan short shunt compound DC motor yang kumparan medannya secara paralel dengan kombinasi kumparan medan seri dan kumparan angker. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang saya gunakan, yaitu rangkaian MATLAB. Di sini terdapat DC motor dan juga DC generator. Kedua ini. Kemudian di sini terdapat demux untuk memperbanyak output 1 menjadi 4 outputan. Kemudian di sini terdapat 4 display,
yaitu jangkar motor, medan motor, dan torsi motor. Kemudian di sini terdapat divide, yaitu pembagi nilai konstan. Kemudian di sini terdapat FT armatur atau tegangan DC di seri dengan motor DC. Di sini berfungsi untuk menetapkan input DC pada motor tersebut. Kemudian DC generator sama halnya dengan DC motor. Di sini terjadi pembebanan resistor. Kemudian gain berfungsi untuk mengkonverter, maksudnya dikali 1 karena berlawanan arah. Kemudian di sini terdapat scoop, 4 scoop untuk mengetahui grafik dari display di sini. Kemudian inilah grafik gelombang output. Ini merupakan turunan konstan. Arus medan tersebut dari 0 langsung turun, tetapi konstan. Ini akan naik dari 0 ke 400 kecepatan